Sejak ribuan tahun lalu, umat Islam selalu diingatkan tentang fitnah terbesar di akhir zaman, yaitu kemunculan Al-Masih Dajjal. Namun pertanyaan besar masih menggantung, benarkah Dajjal sudah ada di dunia ini? Sebelum kita melanjutkan kisah misteri ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, agar semakin banyak saudara kita yang mengetahui kisah penuh hikmah ini. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Rasulullah bersabda, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Pernyataan ini membuat para sahabat selalu waspada. Suatu ketika, seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari melakukan perjalanan laut. Ombak besar menghantam kapal mereka hingga terdampar di sebuah pulau misterius. Pulau itu sunyi dikelilingi hutan lebat. Namun suasananya terasa mencekam. Tamim dan rombongan merasakan ada sesuatu yang mengawasi. Di tengah hutan mereka bertemu makhluk berbulu lebat. Tubuhnya penuh rambut, hingga sulit dibedakan mana wajahnya. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai Jassasah. Jassasah tidak berbicara panjang. Ia hanya memberi isyarat agar mereka mendekati sebuah bangunan tua di tengah pulau. Dari dalam terdengar suara menggelegar. Di dalamnya mereka melihat sosok raksasa terikat rantai. Matanya besar, salah satunya buta. Ia memperkenalkan diri. Aku adalah Al-Masih Dajjal. Dajjal itu lalu bertanya kepada Tamim dan rombongan, Apakah pohon kurma di Baisan masih berbuah? Apakah danau Tiberias masih ada airnya? Apakah Nabi terakhir sudah diutus? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat mereka terdiam ketakutan. Tamim menjawab dengan jujur, sesungguhnya saat ini kurma masih berbuah, danau masih berair, dan Nabi terakhir telah datang membawa Islam. Mendengar itu wajah Dajjal semakin mencekam. Dajjal berkata, Akan datang suatu masa kurma tak lagi berbuah. Danau kering, lalu aku akan keluar untuk menguasai dunia. Suara beratnya menggema menembus hati mereka. Tamim dan rombongan segera berlari keluar. Jantung mereka berdegup kencang. Mereka tahu telah menyaksikan sesuatu yang tidak biasa, fitnah terbesar yang dijanjikan. Ketika mereka kembali dan menceritakan hal ini kepada Rasulullah, beliau membenarkan kisah itu. Inilah bukti bahwa Dajjal benar-benar ada dan ia sedang menunggu waktunya. Namun hingga kini pulau tempat Dajjal terikat belum pernah ditemukan. Ada yang mengatakan pulau itu di Samudra Hindia, ada yang menduga di Atlantik. Misteri tetap menggantung. Teori konspirasi muncul. Mungkinkah pulau itu sengaja disembunyikan? Apakah ada kekuatan besar yang menutupinya dari peta modern? Sebagian orang meyakini Dajjal mungkin sudah bebas. Konspirasi mengaitkannya dengan kemajuan teknologi, sistem keuangan global, hingga simbol-simbol rahasia di berbagai belahan dunia. Di banyak tempat, simbol mata satu sering muncul. Teori mengatakan itu adalah lambang pengikut Dajjal yang menyebar di seluruh dunia. Sebagian ulama berpendapat Dajjal bukan hanya sosok, tapi juga sistem global yang menipu manusia dengan fitnah kekayaan teknologi dan budaya. Seiring berkembangnya zaman, fitnah semakin nyata. Nilai-nilai Islam perlahan digeser oleh budaya asing. Apakah ini bagian dari langkah awal menuju era Dajjal? Ada yang berteori Dajjal masih terikat. Ada pula yang yakin ia sudah dilepas. Pulau misterius gurun tandus, hingga markas rahasia semua menjadi bahan dugaan. Meski penuh misteri, Rasulullah telah memberikan pedoman jelas, membaca ayat-ayat awal surah Al-Kahfi, menjaga iman dan memperbanyak doa, agar terhindar dari fitnah Dajjal. Ayat-ayat Al-Kahfi adalah pelindung umat dari tipu daya Dajjal. Ia memberi cahaya di hati, agar tidak mudah terpedaya oleh fitnah yang menyesatkan. Rasulullah menegaskan fitnah Dajjal adalah ujian terbesar umat manusia. Hanya orang beriman yang kuatlah yang akan selamat. Benarkah Dajjal masih terikat? Atau sebenarnya ia sudah bebas mengatur dunia dari balik bayangan? Hingga kini jawabannya masih tersembunyi. Apapun teori konspirasinya, satu hal yang pasti, kita harus berpegang pada iman
menjaga solat, dan selalu meminta perlindungan Allah dari fitnah Dajjal. Jika Anda merasa kisah ini penuh pelajaran, jangan lupa like, subscribe, dan share. Mari sebarkan ilmu dan pesan kebaikan ini, agar lebih banyak saudara kita yang siap menghadapi fitnah akhir zaman.